Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul motivasi dalam olahraga. Langsung pengertian motivasi. Istilah motivasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu kata mover yang berarti bergerak. Dalam konteks sekarang, motivasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses psikologi yang menghasilkan suatu intensitas, arah, dan ketekunan individual dalam usaha untuk mencapai satu tujuan. Definisi motivasi menurut pendapat para ahli. Saya di sini mengambil 3 pendapat para ahli. Yang pertama, David Grant tahun 1962, ia menyatakan bahwa motivasi adalah suatu kesatuan keinginan dan tujuan yang menjadi pendorong untuk bertingkah laku. Yang kedua, Barelson dan Steiner dalam Cons 1980, ia mengatakan bahwa motivasi adalah kekuatan dari dalam yang menggerakkan dan mengarahkan atau membawa tingkah laku ke suatu tujuan. Yang terakhir yaitu Eiji Murray 1964. Ia berpendapat bahwa motivasi adalah kecenderungan yang mengarahkan dan memilih tingkah laku yang terkendali sesuai kondisi dan kecenderungan mempertahankannya sampai tujuannya tercapai. Dari 3 definisi ini, dari beberapa pendapat ahli psikologi, dari definisi motivasi dari pendapat para ahli dapat kita simpulkan bahwa motivasi olahraga adalah keseluruhan daya penggerak motif-motif di dalam diri individu yang menimbulkan kegiatan berolahraga, menjamin kelangsungan latihan dan memberi arah pada keinginan latihan untuk mencapai tujuan yang terkendali. Yang selanjutnya, sumber motivasi yaitu ada 2. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan dari dalam yang menyebabkan individu berpartisipasi. Dalam motivasi intrinsik ini memiliki faktor-faktor dari dalam diri manusia itu sendiri, seperti yang diungkapkan oleh Abraham Maslow, yaitu kebutuhan psikologikal atau psychological needs seperti rasa lapar, haus, istirahat, dan seks. Yang kedua, kebutuhan rasa aman atau safety needs, tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental, psikologikal, dan intelektual. Yang ketiga, kebutuhan akan kasih sayang atau love needs. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri, esteem needs, yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status. Dan yang terakhir, aktualisasi diri atau self-actualization, dalam arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan yang nyata. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik, adalah dorongan yang berasal dari luar diri individu yang menyebabkan individu itu beradaptasi dalam olahraga. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi motivasi. Faktor yang mempengaruhi motivasi itu ada 4. Yang pertama itu atlet itu sendiri, yang kedua hasil penampilan, yang ketiga suasana pertandingan, yang keempat tugas atau penampilan. Kita bahas yang atlet itu sendiri. Jadi atlet itu memegang sentral dari munculnya motivasi. Atlet sendiri yang mengatur dirinya untuk mencapai atau mendapatkan sesuatu. Jika atlet sudah merasa puas dengan pencapaian yang ada, maka tidak ada lagi usaha keras untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Jadi contoh pengalaman saya di sini yaitu dari saya sendiri. Ketika saya ingin sesuatu, maka saya harus termotivasi dari diri saya sendiri dulu. Seandainya saya tidak merasa puas, maka saya tidak akan berlatih keras. Kalau saya tidak merasa puas, saya akan selalu berlatih keras. Sedangkan kalau saya sudah merasa puas dengan apa yang telah saya capai, maka saya tidak akan melakukan suatu latihan itu dengan keras.
Yang kedua yaitu hasil penampilan. Hasil penampilan sangat menentukan motivasi seorang atlet selanjutnya. Kekalahan dalam pertandingan sebelumnya akan berdampak negatif terhadap motivasi atlet berikutnya. Jadi di sini pengalaman saya itu dari hasil penampilan, yaitu yang terjadi pada saat saya turnamen di ajang Sultan Cup. Di situ tim saya mengalami kekalahan, dan di situ saya termotivasi untuk bermain bagus di match selanjutnya. Jadi hasil penampilan itu merupakan motivasi dari atlet selanjutnya untuk 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 melakukan suatu penampilan yang lebih baik. Yang ketiga, suasana pertandingan. Suasana pertandingan sangat menentukan emosi seorang atlet. Sebagai contoh, kita ambil dari bulu tangkis, yaitu Taufik Hidayat kerap mundur dari pertandingan gara-gara merasa dicurang oleh wasit. Jadi suasana pertandingan di sini sangat berpengaruh. Contohnya seperti di sepak bola. Nah, ini pengalaman saya sendiri, yaitu ketika supporter itu melakukan flare. Jadi flare ini mengganggu suasana pertandingan, lapangan terganggu, konsentrasi pemain juga terganggu, dan pernafasan pemain juga terganggu, sehingga membuat penampilan dari atlet-atlet itu jadi kurang maksimal. Yang keempat dan terakhir ini, tugas atau penampilan. Tugas atau penampilan itu yaitu keyakinan diri atlet akan meningkat dengan keyakinan yang tinggi. Motivasi juga akan mengalami kenaikan. Tugas yang berhasil dilaksanakan akan memberi tambahan energi dan motif untuk bekerja lebih giat. Jadi di sini atlet dimotivasi untuk melakukan tugasnya, dan jadi tugas atau penampilan itu motivasi juga ditentukan oleh tugas atau penampilan yang dilakukan. Jika tugas berhasil dengan baik diselesaikan, keyakinan diri atlet akan meningkat. Jadi jika atlet itu melakukan tugasnya dengan baik, maka percaya diri atlet tersebut akan meningkat. Dan dengan keyakinan diri yang tinggi, motivasi juga akan mengalami kenaikan. Tugas yang berhasil dilaksanakan akan memberi tambahan energi dan motif untuk bekerja lebih giat. Jadi ketika atlet itu melakukan tugas atau penampilan dengan baik, maka dia akan memiliki energi dan motif untuk bekerja lebih giat ke depannya atau berlatih lebih giat ke depannya. Yang selanjutnya itu cara meningkatkan motivasi. Yang pertama, goal setting atau sasaran, menetapkan sasaran. Konsep dasar dari goal setting adalah menciptakan tantangan bagi atlet untuk dilewati. Secara sederhana, goal setting ini merupakan perangsang bagi seorang atlet untuk mencapai suatu proses latihan maupun dalam sebuah kompetisi. Ada beberapa batasan tentang metode ini agar metode ini berjalan secara efektif dan baik, yaitu perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah sasaran harus spesifik agar atlet itu mempunyai ukuran atas pencapaiannya. Nah, yang kedua, batasan yang kedua itu tingkat kesulitan sasaran. Nah, tingkat kesulitan ini harus diperhatikan. Karena apa? Karena akan mempengaruhi persepsi atlet tentang kemampuannya. Yang selanjutnya itu sasaran yang terlalu sulit akan membuat atlet ragu untuk bisa mencapainya. Yang kedua, persuasi verbal. Nah, persuasi verbal ini adalah metode yang paling mudah untuk dilakukan seorang pelatih, ofisial, atau keluarga sendiri, yaitu dengan memberikan persuasi secara verbal ini. Persuasi verbal ini adalah membakar semangat atlet dengan ucapan-ucapan yang memotivasi, yaitu contohnya seperti contoh pengalaman saya sendiri ketika saya persuasi verbal. Contohnya pengalaman saya sendiri yaitu ketika
saya melakukan pertandingan, saya melakukan pertandingan yang baik, maka tadi saya memberikan motivasi dengan cara dengan kocok bagus, tingkatkan lagi, ayo semangat. Yang ketiga yaitu imagery training. Imagery training ini adalah metode berikutnya yang cukup membantu memacu motivasi para atlet adalah dengan melakukan imagery training atau latihan pembayangan. Jadi kita di sini dilatih pembayangan. Nah, maksudnya pembayangan ini ketika contoh kita ambil dari pengalaman saya, itu ketika saya membela tim Persu Sumenep, di situ kami lakukan meeting. Nah, di situ dijelaskan bahwa kita diberitahukan bahwa kita akan menghadapi musuh yang di atas rata-rata kita, entah itu kita diberikan tentang postur tubuh mereka, tentang ketahanan mereka, tentang kecepatan mereka. Jadi di sini kita dilatih membayangkan bagaimana kita menghadapi musuh yang akan kita hadapi. Jadi ketika kita latihan, kita akan membenahi apa yang jadi kelemahan di diri kita. Yang selanjutnya, motivasi dengan gambar, itu dengan kita menggunakan gambar idola yang kita inginkan, dengan gambar yang idola kita. Contohnya, kalau kita berada dalam dunia sepak bola, kita mengidolakan Eloco Gonzalez, maka di dalam dinding kamar kita itu ada semacam poster atau lampu kecil yang itu adalah foto Eloco. Jadi ketika saat kita bermain, kita tinggal melihat foto itu, kita akan termotivasi, entah kita dengan motivasi kata-kata, gambar, tapi lebih banyak dengan gambar, dengan kata-kata, ya, dengan ayo semangat, misalnya begitu. Yang terakhir, reward. Nah, ini adalah cara meningkatkan motivasi paling senang dilakukan oleh para atlet. Kenapa? Karena ketika atlet melakukan suatu pertandingan atau memenangkan suatu pertandingan, maka di sini akan mendapatkan reward. Jadi itu akan meningkatkan motivasi seorang atlet untuk bermain bagus ketika ada rewardnya. Yang materi poin yang terakhir itu faktor penyebab motivasi berprestasi, yaitu ada faktor intern yang pertama dan ada faktor ekstern yang kedua. Jadi kita membahas yang faktor intern dulu. Faktor intern itu ada 4, yaitu kemampuan, kebutuhan, minat, dan harapan keyakinan. Kita jelaskan yang kemampuan dulu. Kemampuan itu adalah kekuatan menggerak untuk bertindak yang dicapai oleh manusia melalui latihan belajar. Yang kedua, kebutuhan adalah kekurangan, yang artinya ada sesuatu yang kurang dan oleh karena itu timbul kehendak untuk memenuhi atau mencukupinya. Yang ketiga itu minat, adalah suatu kecenderungan yang agak menetap dalam diri subjek untuk merasa tertarik pada bidang atau hal tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang itu. Yang keempat, harapan dan keyakinan merupakan kemungkinan yang dilihat untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dari individu yang didasarkan atas pengalaman yang telah dilampau. Yang keempat yaitu faktor ekstern, ada 2, yaitu situasional, yang kedua lingkungan. Situasional ini keadaan yang mendukung atau malah menghambat individu dalam mencapai tujuannya, sedangkan lingkungan, hal ini juga sangat berpengaruh pada motivasi berprestasi individu, misalnya lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan di mana ia berada. Jadi menurut pengalaman yang saya alami dari faktor-faktor ini, kita ambil faktor ini itu sangat berpengaruh pada motivasi kita. Ketika kita tidak memiliki kemampuan, kebutuhan, minat, harapan, keyakinan, maka kita tidak akan memiliki motivasi untuk berprestasi ke depannya. Mungkin itu dari pemaparan materi saya.
Mohon maaf apabila ada tutur kata dalam penjelasan yang kurang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.